Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalam Muhammadinil qail al mu'min qawiyun khairun wa hubbu ilallah amma ba'du. Hadratal muktaramin, para alim, para ulama wal umara, wabil khusus al mukarram Yai Mujib. Yang terhormat para bapak, para ibu, jamaah haji KBIH Pondok Pesantren Darul Fikih 2016 Masehi 1437 Hijriah. Para hadirin rahimakumullah. Pertama-tama saya ucapkan kula nuwun kepada Ustadz Haji Hamdan atau Yai Mujib yang telah mengamanati saya untuk ngisi bab kesehatan haji. Bulan yang lalu saya berkunjung nang omahe mak kula niku daleme dina yang mriku. Ketemu Ustadz Haji Koiro Nasikul. Lalu saya bilang, "Beo nama nasi haji." "Beo aku tak elok ngisi." Jadi saya ngisi ini karena menawarkan diri, saking nganggur gitu. Lah tadi malam saya di SMS Ustadz Hamdan untuk ngisi duduk jam 9:30. Saya coba ya 9:30 sore, jam 8 operasi. Mari sampai jam 9:30. Jam 10:04 baru berangkat tadi di depannya Man, karena jam 10 saya bilang Ustadz Hamdan saya ada undangan sebagai komite sekolah di Man yang hari ini perpisahan kelas 12. Para bapak ibu hadirin yang terhormat, setelah matur nuwun, kula nuwun, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan iringan doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Irhamna ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kita. Ighfir lana ya Allah. Tidak lupa selawat serta salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan iringan doa mudah-mudahan pertemuan ini manfaat barokah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ucapan shallallahu Muhammad Salatullah salamullah imalakas kawakib ala madal khair ala madal khair imarakiban ajahid. Kenapa pakai sholawat itu? Sambil kenalan, nama saya Kawakib. Para bapak ibu jamaah KBIH Darul Fikih itu pembukaan. Lah isinya langsung mawon. Minta bukunya satu ya. Isinya ini di buku ini langsung mawon. Jadi saya ngisi ini ya ala-ala baca buku ini, kemudian makasih. Kakak udah. Kemudian kita hubungkan dengan haji tahun lalu. Saya haji tahun lalu ikut Yai Mujib ya.
Jadi tahun 2015 itu. Nah ini ada nama saya juga ya, sambil kenalan ya. Kali Ta'aruf ya. Tuh, jadi dari KBIH saya diamanati bab manasik kesehatan, bab kesehatan haji. Nah, buku saya ini judulnya ada manasik ibadah, ada manasik kesehatan, ada manasik haji. Kenapa saya pakai judul ini? Yai Husain Rifai ya, Husain Ilyas itu bilang ilmunya haji itu ada 3. Satu manasik ibadah yang biasanya disampaikan oleh ahli syariat, ya, namanya ulama. 2 manasik hati. Manasik hati itu biasanya disampaikan oleh ahli hakikat, namanya hukama. Ada lagi selain ulama, hukama ada yang namanya kubaroh. Jadi nyampaikan syariatnya, ya nyampaikan hakikatnya. Yai Mujib sering nyampaikan syariatnya, juga nyampaikan hakikatnya. Jadi saya bab kesehatan haji. Kesehatan haji ini paling banyak hubungannya dengan syariat ya. Meskipun sebetulnya kesehatan haji ini ada hubungannya juga dengan hakikat. Jadi saya sampaikan yang ke bagian manasik kesehatan haji. Kita buka aja, biasanya pakai flash di saya. Mau nih dulu ayo. Halaman. Jadi semua coy. Manasik kesehatan. Itu ada beberapa judul. Jadi apa yang saya tulis di sini ini adalah pernah saya kirim di koran, ya. Saya kirim di koran Radar Bojonegoro, kemudian saya bukukan. Pertama tentang kesehatan haji. Ini tahun 2011, 2 Oktober di Muar. Kemudian yang kedua tentang menunda haid. Ya, ibu-ibu kan haid ya. Bagaimana cara menunda haid? Ini ahlinya dokter kandungan. Pulang bosan dokter kandungan, pulang dokter kerja. Yang nomor 3 ya, yang nomor 2 upaya sehat haji, hampir sama dengan nomor 1. Kemudian yang keempat manfaat. Nah ini ada hakikat kesehatan haji ya. Ada hakikatnya sedikit. Yang kelima dan keenam air yang dia. Kemudian yang ketujuh kurma ya. Jadi kurma itu lu haji ini kurma kali banyak jam-jam nih. Nomor 8 penyakit flu babi. Nomor 9 risiko setelah pulang dari haji. Nomor 10 pemeriksaan kesehatan selesai haji. Sebetulnya masih ada lagi. Ini kan terbit tahun 2013. Jadi 3 tahun masih ada tulisan-tulisan lagi, tapi belum saya sampaikan di sini. Para bapak ibu hadirin yang terhormat, kenapa kesehatan haji itu penting? Karena merupakan salah satu dari yang namanya istato'a, mampu. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istato'a ilaihi sabila. Istato'a ini salah satu adalah kesehatan. Jadi boleh dibilang kesehatan ini ilmu wajib ya. Sebagai password atau kunci pertemuan yang akan saya sampaikan hari ini adalah kesehatan bukanlah segala-galanya. Tetapi tanpa kesehatan maka akan tidak dapat melakukan segalanya. Bukan segala-galanya. Kesehatan bukanlah segalanya. Tetapi tanpa kesehatan maka akan tidak dapat melakukan segalanya. Kesehatan haji bukanlah segalanya. Tapi tanpa kesehatan haji maka tidak akan dapat melakukan segalanya. Jadi mungkin aja saat ini sehat, wis siap kaji barang
berangkat nyampe niku pose ten pundi niku? Pose David ten Akila. Dadakan loro. Loro nguyu. Ha iso nguyu. Ha iso nguyu plus usus melorot, hernia, kecepit. Gimana? Ya dibawa ke rumah sakit Haji Surabaya. Bagaimana? Yang lain berangkat, beliaunya tidak berangkat. Itu terjadi tahun lalu. Jamaah haji baru bikin. Jadi sampun perlu di loro hernia, buatan kecepit bicara mawon. Akhirnya hernianya karena prostat, nguyune ciri-ciri sing iso nguyu. Pas berangkat, pas gak iso nguyu, pas kecepit takdir Gusti Allah. Barangkali tahun ini ikut haji mau menawi nggih. Ngapunten nggih. Nah, wis pun ngono contone nggih. Ngapunten Pak, kula damel contoh nggih, mungkin lancar, sehat, sukses, bahagia, mulia, udah selamat, mulai selamat, mabrur. Paringan posisi Pak. Paringan posisi. Pak, boleh sampai lari Pak, ngapunten. Itu kata kuncinya. Yang pertama tentang kesehatan haji ini sebetulnya dapat dibilang upaya sehatnya itu ketika kita di tanah air gini, nggih. Saderenge berangkat niku sampun disebutaken. Jadi upaya sehatnya saderenge berangkat sing nomor kali. Terus waktu perjalanan. Nggih. Kemudian saat di tanah suci. Pulau waca mawon Pak maca kitab ya satu manasik kesehatan haji pada 2 Oktober 2011 hari ini para calon jamaah haji Indonesia kelompok terbang pertama diberangkatkan. Jenengan kapan diberangkatkan? Tahun lalu itu tanggal 2 September ya. Jadi awal September. Tasik ingat Pak tadi tanggal kali September ya. Nah, insya Allah jenengan iki diberangkatkan nek September di Agustus ya. Sing jelas bulan Syawal, bulan Selo, paling bulan besar, Pak mungkin bulan Syawal nih. Jadi pemberangkatan haji itu bulan Dzulqa'dah sama bulan Dzulhijjah. Meskipun bulan haji itu 3, napa mawon? Syawal, Selo, besar. Al-Hajju Ashhurum Ma'lum. Nah, itu adalah Syawal, Selo, besar. Tapi jamaah Indonesia diberangkatkan bulan Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Jadi jenengan paling berangkat di September, napa Agustus, nggih. Nah, sekitar niku. Nah, saderenge berangkat. Niku wonten persiapan-persiapan ya. Ya ini persiapannya ya. Manasik ini. Sebelum berangkat persiapan-persiapan ini nanti setelah kan sudah bayar ya. Maksudnya sudah proses bayar mulai tanggal 9 kemarin ya. Tanggal berapa? 2 hari 19 sih. Saya baca koran 19 mulai. Kalau sudah proses bayar berarti sudah ke puskesmas nggih. Sampun. Nah, paling podo kali kula nggih, nang puskesmas nggih. Kemudian dicatet, kemudian diperiksa darah. Jika kan bayar 80.000 lebih jenengan pinten. Nah, itu proses kesehatan nggih. Terus diperiksa jantung bagi yang usianya di atas 40. Terus disuruh foto di luar nggih. Puskesmasnya enggak punya foto. Foto di luar, terus dapat kertasnya dikene puskesmas nggih. Fotone dipanggo mulih. Nah, itu terus disimpan di puskesmas. Kemudian setelah itu ya dinyatakan Bapak Ibu sudah sehat atau sehat dengan obat atau sehat dengan dikonsultasi ke dokter spesialis. Nah, setelah itu setelah itu ya usaha. Kalau yang sehat tetap sih. Ya. Kalau sakit berusaha sehat. Nek lara nggih diobat. Dibataken nggih. Mun dijarno mawon, sampun wonten contone kan nggih, Pak. Jadi nek sakit diobat, dibataken. Yang sehat diusahakan tetap. Bagaimana sehat itu? Mengusahakan tetap sehat gimana? Mangan. Mboten mangan sakit nggih. Minum, napa malih? Nguyu, napa malih? Ngising. Nah, nomor 5 turu. 5 ini cara sehat, cara dokter ya. Jadi mangan, ngombe, ngising, nguyu, turu enak. Karep mangan pasti suatu ketika akan sakit. Karep ngombe suwe-suwe lara.
Gak iso ngisin, sisi loro, gak iso ngoyo, pun wonten contoh nggih mati loro. Gak iso turu loro. Dadi 5 itu cara dokter. Mangan, ngombe, ngisin, ngoyo, turu. Nah, bagaimana kalau sakit? Ini diusahakan tak ahline. Jadi tiang sakit nang dokter niku didereki penyebabnya apa? Oh, penyebabnya prostat. Ngapunten Pak kalau gak itu. Penyebabnya gak iso nguyu angel prostat. Prostatnya sing nyumpet, ya penyebabnya dihilangkan, prostatnya dicukup. Hernia ususnya melorot, penyebabnya. Nggih ususnya dibalikno, pelorotannya dikecengi. Diuntir munggah, dikoncengi pun gak iso melorot. Jadi dokter ngobati niku siji apa penyebabnya? Terus penyebabnya dihilang. Nomor kali apa keluhannya? Sirah ngeluh, dokternya kayak anti sirah ngeluh. Niku. Gak iso ngoyo, dikei anti gak iso ngoyo pasang kateter. Ngoyo curut. Gak iso ngisin. Dikei obat ngisin, paling keblane mencret ya. Mangan, minum, kencing, buang air besar, tidur, gak iso turu, dikei obat tidur. Ngoten. Jadi 3 itu cara dokter ngobati, penyebab hilang, keluhan hilang, mangan ngombe ngisin ngoyo turu enak. Yang keempat, iki gak cara dokter, cara kiai. Bersama Gusti Allah, namanya terapi spiritual. Terapi bersama Gusti Allah. Jadi lek waras sampe cedhek Gusti Allah, lek mati nggih husnul khotimah. Dokter kan gak iso marahno nggih. Doktere dhewe ya mati nggih. Lek iso marahno doktere gak mati. Jadi kalau bisa sembuh cedhek Gusti Allah, kalau nggak bisa ya mati husnul khotimah. Cuma itu sebetulnya dokter itu. Papat itu dok, sekolah 6 tahun ya. Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Nah, ini sudah diusahakan, nanti dapat panggilan dari Ustadz Hamdan jenengan di Kenkenan Lamongan. Imunisasi ya, imunisasi apa? Imunisasi cek kesehatan kabu. Niku diimunisasi meningitis. Kali imunisasi anti flu. Yang tahun lalu kentekan obat anti flu-nya ya udah meningitis saja. Meningitis kan bayar ya. Anti flu bayar ya kan. Waktu itu saya sudah imunisasi setahun sebelumnya. Tapi sebaban wis sakekno bauku disuntik ya. Jadi bagi yang sudah punya kartu meningitis sing umroh-umroh niku berlaku 2 tahun. Jadi tidak imunisasi lagi tidak apa-apa. Kartunya diberitahukan. Tapi ya dimana gak bayar ya, disuntik lah ya wis dong ya, ganti kartu, gak kakek ribet administrasi ya. Jadi tahun mana umroh wis gak nyuntik maneh. Yang lalu saya kasihkan, ya wis tak kekno, mari ngono tahun mana nih umroh ya, imunisasi maneh, berlaku cuma 2 tahun. Diperiksa kesehatan intensi apa-apa, kalau sehat ya sudah, kalau sakit diobati. Itu tahap kedua di kabupaten. Nanti tahap ketiganya, ya selama nunggu ini menjaga sehat tetap sehat. Kalau sakit berobat, mangan enak, ngombe enak, nguyung isi enak, turu enak, insya Allah sehat. Cara dokter ya, ya Gusti Allah gini wow, ndonga napa, dikai wiritan napa ya, kayak kursi maghrib telu nggih, isak telu tolak balik nggih, disampe kapan ya. Terus ketika jadwalnya berangkat, birangan kalau terpinten ngadere. Sekitar bulan Agustus sampai September nih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berangkat persiapan naik bis. Yang lalu kami ke Akila, kemudian ke mana alun-alun, kemudian ke Masjid Al-Akbar, kemudian ke asrama Haji Sukolilo. Sebelum berangkat itu disiapkan di rumah. Ibu-ibu sing men nggawa obat men nggih. Ke dokter kan kandungan, ke dokter spesialis kandungan. Mungkin mriko gak bulanan nggih. Golek bulanan wayahe kancane tawaf sa'i, kepontan ngguri ditunda. Yang biasanya sakit apa di rumah? Kalau saya ini kadang-kadang sakit mencret nggih bawa obat anti mencret. Saya biasanya Papa Ferry, kadang sirah ngeluh, saya bawa Antalgin biasanya saya bawa. Tapi yang gin-gin itu jangan ada tulisannya Antalgin ya. Bisa sendiri ditulis di lain-lainnya. Saya katanya yang gin-gin itu kalau ada pemeriksaan tapi jarang biasanya itu tidak boleh dianggap narkotik.
Jadi di tasnya Tenten itu ada obat-obat apa? Obat antimen, obat apa biasa yang diminum di rumah, obat sehari-hari, sama obat penyakitnya apa. Udah berangkat bawa itu, nanti di sana disuruh ada kertas, disuruh nulis diawur ya biasanya. Pokoknya ada tulisannya, nggak masalah ya. Ah di sana, sing reproduksi aktif, sing bulanan-bulanan itu dites kencing. Waktu di kabupaten juga dites kencing kalau tidak salah ya. Kalau hamil trimester pertama 3 bulan bisa jadi ditunda. Jadi ojo meterse ya. Mbok apa jangan. Kalau meter tua oleh saya, tapi tak ribet nih. Wis enggak usah meterse kemudian ngelangkaji. Jadi gimana caranya ndak ambilnya itu. Jadi itu sampai sana diperiksa lagi. Ada ya jamaah lain lah gitu. Ambil ini udah dipulangkan. Ya, saya nggak ambil laku terus saya lanang ya. Ya boleh. Di sana ada asrama haji. Nah, ada jadwal pesawat terbang. Akhirnya terbang ke Mekah atau ke Madinah. Yang gelombang 1 tahun lalu itu langsung ke Madinah. Yang gelombang 2 itu ke Jeddah. Lah, itu ada beda antara di Indonesia dan di sana. Kalau di sini musimnya apa? Para jemaah haji akan menghadapi kondisi iklim di tanah suci yang sangat berbeda. Loh, ini musim rendeng kali musim kemarau. Kalau di sana enggak, musim panas sama musim dingin. Jadi di sana panas dingin, di sini kemarau sama penghujan. Lainnya apa? Kelembapannya di sana rendah. Di sini kan banyak air, jadi lembab. Di sana itu kering. Di tanah suci memiliki iklim gurun panas yang ditandai dengan perubahan suhu udara yang sangat ekstrim. Sampai Jambi ya Ustaz Hamdan. Pada siang hari dan tiba-tiba penurunan suhu pada malam hari. Jadi awan panas kering, bengi kadang dingin kering. Jadi ketika jenengan mendarat dari pesawat di Jeddah yang gelombang 1 atau di Madinah yang gelombang 2 sudah merasakan ambekane CJ kalau di Indonesia gak seger. Lena tambah seger Pak. Di sana gurun pasir jadi sudah merasa kering. Nah, tanda-tanda bahwasanya harus banyak minum. Kalau perlu disemprot, nih. Tiap orang beda, nih. Tiap orang beda. Jadi ada yang kuat, ada yang tenggorokannya kering, yang kuat nggak masalah. Ya biasanya nang melakukan tambah ya, biasanya muteri tambah paling kuat ya. Panas awan kentang-kentang ya nggak masalah. Tapi ada orang-orang tertentu yang merasakan lain, tenggorokannya kering, hawane gak enak. Jadi perlakuannya beda-beda. Tenggorokan kering banyak minum, sesuai kondisinya masing-masing. Jadi ada beda. Dan di sana kan sekitar Agustus, September, Oktober ya. Itu. Musim sekarang Mei ya. Musim panas di sana itu bulan Mei sampai dengan Oktober. Jadi sing umroh sakniki ten mriku niku panas. Puncak panas niku Juli kali Agustus, puncak panas. Setelah Agustus kan pindah ke musim dingin nggih. Jangan budal kan mungkin Agustus September. Jadi peralihan kayak tahun lalu, peralihan antara musim panas ke musim dingin itu terjadinya hujan itu di musim peralihan itu. Jadi hujan itu terjadi cuma 2 kali musim hujan itu. Jadi ketika musim panas pindah ke dingin itu ada hujan, ya. Atau ketika musim dingin pindah ke panas. Jadi hujan cuma 2 kali. Dan pada waktu jenengan ini berangkat, waktu saya berangkat tahun lalu, itu musim peralihan jadi kadang hujan. Kan terkenal waktu niku udan terus krone ambyong nggih. Nah, waktu niku tasik ten Medina. Jamaah kami sehari sebelum ke Mekah. Nah, pas malam berangkat ke Mekah di perjalanan udan terus. Jadi kira-kira ya sama gitu nggih. Jadi waktu di sana waktunya musim panas. Jadi siap-siap mriko ana udan
Yang tahun lalu itu betul-betul dahsyat. Ya hujan, ya angin. Itu di Mekah, Medina menuju Mekah. Kemudian di Medina itu 8 hari Arba'in ini. Kemudian di Mekah itu waktu nunggu ya kadang ada hujan, kadang enggak. Waktu tanggal 8 Dzulhijjah menuju Arafah tanggal 8 sore itu ati maghrib niku tahun lalu wangi ngebes nggih. Jadi tahun lalu itu lain dari yang lain. Termasuk tahun ini itu peralihan musim panas ke musim dingin. Biasanya ada hujan. Nggih, ngoten. Jadi sampai ada teman saya TKW itu di sana itu enggak jadi ya. Kalau TKW haji kan di jalan-jalan gitu, enggak jadi berangkat karena musim. Takut. Para bapak ibu hadirin yang terhormat, wis nyampein di Mekah nggih. Jadi musimnya siji ten mriku. Nggih. Bekal kesehatan sampun wau. Sebelum berangkat sampun. Semasa perjalanan sampun. Penunda ket, Bu. Ten dokter kandungan nih. Si bulanan-bulanan itu nanti dikasih obat apa sama dokter kandungannya. Jadi obatnya itu beda-beda. Ada yang pil, ada yang suntik. Nah, si bulanan pun menepus masalah nih. Jadi kayak istri saya itu kalau disuntik KB itu nggak bulanan. Jadi lo kaji ya tinggal disuntik KB ngono sing 3 bulan pun gak bulanan nggih. Nah, itu yang menentukan jenengan sama dokter kandungannya. Mak saya itu biasanya pil KB. Nah, waktu lo kaji ya minum pil KB. Nah, waktu pil yang bulanan itu kan ada pil yang bulanan nggih. Nah, itu gak diminum. Minum pil terus, pil sing kanggo gak bulanan. Jadi tiap orang beda. Musyawarah kali dokter kandungan ini. Nah, kalau yang tidak KB itu biasanya pakai pil yang namanya Primolut N, itu yang nona-nona atau yang nyonya muda itu dan lain-lain Primolut N. Pengalaman dengan jamaah haji Hidayatullah ya, itu pakai pakai pil depo progresif. Itu banyak yang bobol. Jadi ya bulan di sana. Sebetulnya bulannya tidak masalah, hanya beda dengan yang lain gitu. Maksudnya wayai tawaf, kalau pas di Mekah, pas wayai umroh haji, itu kalau pas itu bulanan ya tidak bisa bersama gitu aja. Jadi sebetulnya bulanan tidak apa-apa, tetapi kegiatannya akan berubah. Maksudnya kalau bulanannya itu pas jenengan nyampe Mekah, umroh wajib, semuanya kan tawaf. Jenengan nggak bisa karena tawafnya di dalam masjid. Akhirnya sama pembimbingnya ya tawafnya setelah bulanan Maret. Tak bareng kali jamaah lainnya. Sebenarnya masalahnya cuma itu. Nggak apa-apa bulanan. Atau seumpamanya kloternya awal, kloter 1. Kloter 1 pas waktu haji itu kalau kloter 1 kan cepat pulangnya, nah, lempar jumroh apa kan ada tawaf ifadah. Kalau pas waktu ifadah mau pulang itu bulanan, ya tinggal siap-siap aja. Mungkin tawaf ifadahnya ikut kloter lain, Yang lain pada pulang, jangan pindah ke kloter lain. Gitu. Tapi biasanya pembimbingnya memberi masukan apa, darurat atau apa. Nah. Jadi risikonya cuma itu kalau bulanan, Itu. Atau kloternya, ya, jadi yang masalah head itu masalah tawaf di Masjidil Haram. Waktu datangnya pas umroh haji atau waktu pulangnya kloter awal, nah itu yang masalah nih. Nanti pembimbingnya musyawarah, dipindah kloter, atau mungkin darurat, apa ya. Jadi bulanan tidak masalah, tapi kan baik nanya. Pas arba'in bulanan ya tidak bisa, kan di dalam masjid. Itu. Jadi kelemahan-kelemahannya kalau kayak itu bisa jadi tidak bisa arba'in, bisa jadi kalau bulanan nanti kalau pas umroh hajinya itu yang wajib pas datang ke Mekah itu bulanan nggak bisa bersama keluarganya atau jamaah KBR. Itu tentang head. Diterusno ya sampai tanya jawab terakhir ya. Air Zam-Zam sebisa mungkin minum air Zam-Zam aja Nama jadi air Zam-Zam. Kalau bisa di hotel minum air Zam-Zam ya.
Itu kurma. Nah, kurma ajwa ya. Minum makan 7 sehari, kamu makan disantet ya. Itu ada di sini. Apa lagi? Nah, ini syariat semua yang ada hakikatnya di kesehatan haji itu yang di nomor manfaat terapeutik di balik haji. Ya. Ini ada hakikatnya sedikit. Ini bagiannya yang uji ahli hakikatnya. Itu pun terus pas pulang haji. Nah, pas pulang haji, nah, hati-hati 2 minggu. Kalau batuk berubah, karena bisa jadi bahwa penyakit menular dari luar negeri. Sementara itu dulu, mungkin ada pertanyaan? Monggo. Jadi yang penting kesehatan haji ini proses di kewajiban kesehatan di puskesmas, di kabupaten, di asrama haji diikuti. Yang ibu-ibu jangan hamil. Le hamil kurang dari 3 bulan pasti dipulangkan kalau haji. Gitu. Terus bawa obat sebelum berangkat. Perbekalan. Itu. Terus kalau sehat dijaga kesehatannya. Siji mangan ngombe ngisi ngoyo turu enak. Jadi yakin penyebabnya dibawa ke dokter, nanti dihilangkan penyebabnya, dihilangkan keluhannya. Itu. Pun nomor sekawan bersama Gusti Allah itu spiritual. Kesimpulannya itu ada pertanyaan monggo. Jadi kesehatan bukanlah segalanya, kata kuncinya. Tapi tanpa kesehatan tidak bisa melakukan segalanya. Maka kalau ada pertanyaan, waktu saya kembalikan ke Ustaz Hamzah dan mohon maaf, saya langsung pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf, bila kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mungkin mau bertanya. Acara ini ketua komite sekolah. Misalnya kita punya sakit apa itu disediakan dokter di situ apa menentukan sendiri dokter siapa gitu, atau sudah disediakan itu dokter. Kalau ada keluhan misalnya sebelum berangkat perjalanan atau waktu perjalanan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih pertanyaannya. Waktu belum berangkat, ya, waktu saat berangkat dan waktu di tanah suci. Kalau waktu berangkat kan kita sendiri, kita sendiri. Jadi kalau belum berangkat itu urusannya sama puskesmas saat bayar itu ya. Nanti dipanggil sama kabupaten, kesehatan kedua, sama imunisasi. Terus yang ketiga saat sudah berangkat di Sukolilo. Nah, waktu belum berangkat ya kita sendiri keluarnya apa, biasanya berobat kemana. Waktu berangkat itu kalau sudah berangkat itu urusannya pemerintah. Kayak yang kemarin hernia sama BPH langsung dibawa ke rumah sakit haji. Kalau waktu di asrama haji di sana ada tim kesehatannya. Kalau sakitnya tidak perlu ke rumah sakit haji, ya di situ ada kliniknya. Waktu dalam perjalanan ada dokter kloter yang ngikuti. Kemudian waktu di Jeddah, kalau dokter kloternya tidak ngatasi, di sana ada rumah sakit balai kesehatan haji yang di Jeddah. Di Mekah juga gitu, di Madinah juga gitu. Kalau di balai kesehatannya nggak ngatasi ke rumah sakitnya. Gitu. Jadi kalau sudah numpak bis berangkat, semua urusannya pemerintah, gratis kabeh. Nggih Pak, gratis. Pak Toye, Pak Haji Toye, gratis nggih, gratis. 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 Rumah sakit haji. Gratis. Gratis. Jadi kalau sudah naik bis, panggilan berangkat itu semuanya gratis. Tapi si loro tetap. Jelas saya kira. Jadi ada tim-timnya, ada tim. Dan di samping dokter kloter di balai kesehatan itu dokter non kloter. Kalau tidak ngatasi dikirim ke rumah sakit Arab Saudi yang di Madinah, di Mekah atau di Jeddah. Jadi semuanya serba
serba disiapkan udah. Dokter non kloternya sudah berangkat sebelum jemaah haji berangkat. Jadi dokter non kloter itu 3 bulan. Kalau dokter kloter mengikuti jemaah 40 hari. Ada pertanyaan lagi? Biasanya kalau berobat bawa bukunya lain ya. Mulai tahun kemarin kayaknya lain. Yang lalu itu buku hijau kesehatan. Kemarin itu bukunya ya lampiran-lampiran itu. Nah itu yang dibawa terus gitu. Kalau berobat pakai itu. Jadi buku puskesmas, buku kabupaten dicopret dari siji. Oh bukunya kok malah ini. Kalau dulu enggak buku hijau api gitu. Ada pertanyaan lain? Monggo, pilih wonten malih. Jadi soal timnya nggak masalah, jadi nggak ada masalah. Sebenarnya yang masalah yang jamaahnya, nah itu. Maksudnya masalah jamaahnya itu ada sakit, dikokon operasi nggak operasi, orangnya kan dikokon operasi. Prostat kan dikokon operasi, dikokon operasi nggak operasi. Nah, wonten contohnya ngapunten nih, pas berangkat, pas kambuh, pas gawat darurat. Jadi prostat tumor itu bisa kencing, bisa kencing, bisa enggak. Pas berangkat, pas macet. Hernia itu bisa keluar, usus masuk. Pas berangkat, pas kecepit. Kalau tidak ada operasi, bocor. Kalau tidak bisa kencing, ginjalnya rusak. Tapi takdirnya gitu. Alhamdulillah ini tahun ini semoga lancar Pak ya. Pak Malin, Monggo. Untuk usia yang masih subur, berapa hari sebelum zakat? Jadi bagaimana supaya tidak menstruasi saat pergi haji? Jadi kalau bukan ahli nih. Tapi coba saya jawab, tiap orang beda. Kalau kan ada yang pakai pil KB, ada yang pakai injeksi KB, ada yang nggak pakai itu, ada yang pakai obat-obat. Itu dihitung sesuai menstruasinya. Kalau yang pakai pil KB, yo ini diombe terus. Sing wayahe pil bulanan ndak diminum. Gampang nggih. Yang injeksi KB gak bulanan ya pas waktunya injeksi disuntik ngoten nggih. Jadi kadine 40 dino, injeksi ini 90 dino nggih. Nah, yang pakai pil yang bukan KB itu, itu yang dihitung mennya. Jadi seumpama hari ini berangkat, bulanannya itu besok itu ada yang menentukan 5 hari sebelum bulanan. Ada yang bilang 2 minggu sebelum bulanan. Jadi lebih baik tanya ke dokter spesialis kandungan yang memberi obat. Jadi minumnya sebelum bulanan. Lah dihitung sebelum bulanannya sama berangkatnya kapan? Sama dihitung nanti ketika sebelum berangkatnya itu kan jangkauannya kan kalau Madinah Arba'in, kalau Mekah gelombang 1 jangkauannya kan tawaf bareng sama rombongan. Nah itu. Jadi dokternya memperhitungkan kapan berangkatnya, kapan bulanan terakhirnya. Waktu saya dokter umum dulu saya kasih 5 hari sebelum bulanan minum. Tapi kalau jarak berangkatnya dekat dengan bulanan, kalau jauh ya dihitung lagi. Pokok intinya jangan sampai pas umroh wajib, kan ada tawaf itu tawaf umroh wajib. Nah itu bulanan. Atau pas arba'in itu bulanan. Sebetulnya kalau bulanan tadi saya sebutkan tidak apa-apa, tapi gak bisa arba'in kalau pas di Medina. Atau gak bisa tawaf wada bareng, tawaf ibadah bareng. Itu. Jadi ke ahlinya nih, ke dokter kandungan. Jelas nih? Yang gampang pakai pil. Mak saya itu pakai pil, wis dari kabeh mukuan pil. Istri saya pakai suntik 3 bulan zaman itu. Jadi suntik wis 3 bulan.